Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Baiklah sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini pembahasan yang saya akan bahas, di mana yang berjudul apakah Nabi Isa dan Al-Mahdi itu sama? Salah satu yang banyak ditanyakan oleh masyarakat muslim ialah apakah Nabi Isa dan Al-Mahdi itu sama. Terkadang ada yang menyebut antara Nabi Isa dan Imam Al-Mahdi itu sosok yang sama. Banyak kisah dalam Al-Quran, salah satunya adalah kisah Nabi Isa alaihissalam yang dilahirkan oleh seorang perawan suci Siti Maryam tanpa melalui proses hubungan biologis. Al-Quran mengisahkan kelahirannya yang dilahirkan oleh perawan suci dan dapat berbicara ketika masih bayi sebagai pembelaan terhadap tuduhan berzina yang dilakukan masyarakat kepada ibunya. Sahabat yang beriman, peristiwa itu terekam dalam beberapa surat, yaitu Al-Imran 42-53, Maryam 16-36, dan Al-Tahrim nomor 12 tentang kenabian dan kemukjizatannya terdapat dalam Al-Imran ayat 49, Al-Nisa ayat 163 dan 171, Al-Maidah ayat 110, 112 dan 118. Kemudian Maryam 29-30, Al-Sukhur 63-64, dan Al-Saf 6 dan 14. Hingga kisah ketika kaum Yahudi berniat membunuhnya dengan cara disalib. Dalam Al-Imran ayat 55, Al-Nisa ayat 157-158, dan Al-Maidah ayat 117. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya pada zamannya, sampai saat ini kontroversi mengenai kelahiran, kemukjizatan, kematian hingga kehadirannya di akhir zaman masih menjadi pembicaraan yang tidak pernah habis dan mengundang banyak perhatian seluruh umat manusia. Sahabat yang beriman, Nabi Isa memang menarik untuk dibahas karena dalam tradisi Islam sendiri ia memiliki tempat yang tergolong istimewa. Al-Quran menyebutnya beberapa kali dengan panggilan yang berbeda-beda, yaitu sebagai Nabi, Rasul, Kalimatullah, Rahullah, Al-Masih, Abdul Ibnu Maryam. Sahabat yang beriman, terlebih dari itu sahabat, Nabi Isa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam doktrin tiga agama. Yang pertama Nasrani, Yahudi, dan Islam. Masing-masing agama memiliki doktrin dan keyakinan yang berbeda-beda. Terkadang sangat bertolak belakang. Umat Nasrani terlalu berlebihan dalam memuji dan menyanjung Yesus atau Isa. Sedemikian besarnya sanjungan itu hingga mencapai pengkultusan dan penuhanan. Mereka menganggap Yesus atau Isa sebagai Tuhan dalam doktrin Trinitas. Dari kisah para nabi dalam Al-Quran, kisah Nabi Isa alaihissalam berbeda-beda dengan kisah-kisah para nabi lainnya. Mereka dikisahkan dengan peristiwa-peristiwa tertentu saja. Namun sahabat yang beriman, dari sekian banyak peristiwa yang terjadi pada kehidupan Nabi Isa, dua peristiwa yang menurut penulis perlu diketengahkan. Jadi sahabat yang beriman, saya mengambil sebuah referensi dari sebuah pertanyaan yang saya angkat, yaitu tentang yang dimana blog ini tentang bincang syariah.
Baik sahabat yang beriman dimanapun berada, tentang proses penyelamatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Isa alaihissalam ketika kaum Yahudi ingin membunuhnya dengan disalib. Ini menarik karena peristiwa tersebut erat kaitannya dengan peristiwa kebangkitan Nabi Isa alaihissalam pada akhir zaman nanti. Kita tahu sahabat yang beriman, perdebatan mengenai penyaliban Nabi Isa alaihissalam tidak hanya di kalangan umat muslim. Artinya, adanya perbedaan ini tidak lepas dari ragam penafsiran itu sendiri. Umat Nasrani maupun Yahudi serta aliran lainnya masih saja diselimuti prasangka yang tidak jelas kebenarannya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doktrin Nasrani sahabat beriman, proses penyaliban yang merupakan titik awal penuhanan Yesus atau Isa. Selain itu, aliran Ahmadiyah menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam benar-benar disalib di bukit Golgota. Namun, disalib ia hanya pingsan dan setelah diobati oleh muridnya dengan ramuan dari mur dan gaharu hingga akhirnya sembuh, lalu melakukan perjalanan ke Kashmir berkeluarga dan wafat di Srinagar, India. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sementara itu Al-Quran telah menyikap misteri penyaliban itu. Setelah Rasulullah SAW diutus untuk membeberkan masalah sebenarnya dan membongkar kesalahpahaman mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyibak tabir bahan hinaan kaum Yahudi yang beranggapan bahwa mereka telah berhasil membunuh Isa alaihissalam. Namun sebenarnya sahabat beriman, Nabi Isa alaihissalam tidak berhasil mereka bunuh dan tidak pula disalib seperti halnya yang disangkakan oleh kaum Yahudi. Permasalahan ini tak sampai di situ saja. Banyak timbul pertanyaan di kalangan umat Islam dalam memahami ayat-ayat tentang kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Munculnya pertanyaan, benarkah Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke sisinya dalam keadaan hidup? Dan benarkah penafsiran tentang kewafatan Nabi Isa alaihissalam ada kaitannya dengan kedatangannya kembali ke bumi pada akhir zaman nanti? Perihal kewafatan dan kebangkitan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, umumnya pendapat menyatakan bahwa Nabi Isa tidak dibunuh sebagaimana kematian biasanya, melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nanti akan diturunkan kembali menjelang hari kiamat yang tentunya sebagai penolong serta pembawa kedamaian dan kesejahteraan. Ini disampaikan dalam penjelasan tokoh seperti Ibnu Abbas, Qurtubi, Samaksyari, Abu Bakar Jabir, Ibnu Atiyah, dan Asy Syaukani. Akan tetapi sahabat beriman, dalam hal keadaan pengangkatan terdapat dua pandangan. Ibnu Katsir mengatakan Nabi Isa diangkat dalam keadaan tidur dengan alasan bahwa kata tawaffah juga diartikan sebagai tidur. Berbeda halnya dengan Ibnu Jarir. Baginya Nabi Isa tidak diangkat dalam keadaan tidur. Ia mengatakan bahwa kata tawaffah juga dapat diartikan dengan memegang, mengambil, dan menggenggam. Artinya Nabi Isa diangkat tidak dalam keadaan tidur, justru dalam keadaan hidup. Jasad atau ruh diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman dimanapun berada, jika ditanya dari manakah Al-Mahdi, bangsa dan sukunya apakah dia, suku dan bangsa apakah dia, salah satu ustaz ternama atas nama Buya Ar-Rasyid mengatakan untuk menjawab ini tidak ada jalannya kecuali mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Memang di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara eksplisit, akan tetapi kita beruntung karena umat Islam selain memiliki Al-Quran juga punya sumber kedua yaitu As-Sunnah. Alih-alih tak disebutkan, justru yang paling membahas akan hal ini
dua imam, yaitu Imam Abu Daud dan Imam Al-Hakim. Imam Abu Daud menyebutkan sekitar 8-9 hadis yang berkaitan dengan Al-Mahdi. Salah satunya menyebutkan suku dan asal-usulnya. Apa kata beliau dalam hadis Abu Daud yang kualitasnya hasan? Al-Mahdi adalah imam yang dikaitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dia dari terahku atau darah dagingku, dari keturunan Fatimah. Itu sebabnya kata Ustaz ternama Buya Arasih, siapapun hari ini yang menjadi antik-antik Dajjal, otomatis dia pasti akan membenci para habaib dan orang pemilik terah atau terah kenabian. Kenapa kita iri jika mereka terlahir sebagai Sayyid dan Sayyidifah, lalu kemudian meragukan keberadaan mereka? Apa untungnya membenci mereka? Bukankah Islam menganjurkan kita untuk saling menyayangi, dan bagi mereka keturunan Nabi harus kita hormati? Padahal sahabat yang beriman, kalau kita merujuk kepada hadis Imam Muslim, beliau menyebutkan, aku tinggalkan kepada kamu dua beban yang berat, yaitu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua ahlu baitku. Hadis Imam Tirmizi juga menyebutkan, aku tinggalkan kamu dua beban dan wasiat yang berat dua, yaitu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terahku. Mahfum terah Nabi terbagi menjadi dua, sahabat yang beriman. Pertama, terah rohani, inilah ulama pewaris para nabi. Kedua, terah jasmani, inilah para habaib dan syarifah. Dengan demikian, maka kita harus menghormati ulama dan pewaris ilmunya Nabi, karena dalam darahnya ada darah Nabi Muhammad SAW. Meskipun mereka manusia biasa, kita boleh mengkritis sesuatu yang ada dari sisi manusiawinya, akan tetapi jangan pernah mempertanyakan nasab mereka. Masih tentang Al-Mahdi, sahabat yang beriman, jika betul Al-Mahdi dari keturunan Rasulullah SAW, sekarang keturunan Rasulullah terbanyak di manakah? Para ahli nasab ada dari kalangan ahli Robitoh, keturunan Sayyidina Hasan dan Husain. Mereka hampir semua sepakat bahwa suriah Nabi yang terekam namanya, kelahirannya, dan suku mereka terbanyak di Nusantara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan sekitarnya. Menarik sahabat yang beriman, meskipun banyak tersebar di India, bahkan ada beberapa di Cina, Amerika, Mesir, hingga ke Maroko, namun suriah Nabi yang paling banyak dan terekam dengan baik itu ada di Indonesia. Kiranya tak keliru jika dikatakan Robitoh Al-Alawiyah Indonesia termasuk rujukan di dunia ahli nasab internasional. Sahabat yang beriman dimanapun berada, berangkat dari ini, salah satu ustaz yang bernama Buya Arasih, besar kemungkinan Al-Mahdi mungkin sudah menginjakkan kakinya di negeri ini. Mungkin sudah terlahir, mungkin sudah bergerilya, atau mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menutupinya belum kemunculannya. Dengan banyaknya prahara-prahara di zaman ini, muncul ketidakadilan, dan kemunculan Al-Mahdi sudah tambah dekat. Ciri kemunculan Al-Mahdi yang paling jelas, jika bumi ini dipenuhi dengan ketidakadilan secara global, bukan parsial, bukan partai, bukan presidensial, apalagi monarki, tapi global gerakan ketidakadilan. Jika hal ini sudah memenuhi semuanya di dunia, sahabat yang beriman, dan negara sudah mulai timpang, baik kenapa adanya pandemi, penjajahan, dan segala macam, maka kita tinggal menunggu saat yang terakhir dan tepat munculnya sang juru selamat, yaitu Imam Al-Mahdi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan, Dajjal akan mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan, dan di saat itulah Nabi Isa pun akan bekerja sama dengan Al-Mahdi untuk memberantas semua musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Isa juga akan menyelamatkan manusia dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Disebutkan fitnah kejahatan Ya'juj dan Ma'juj ini sangat besar, tiada seorang manusia yang dapat mengatasinya. Untuk mengatasi masalah ini, sahabat yang beriman, kaum muslimin terpaksa harus bertahan sebukit Tursina atau di bukit Tursina selama beberapa waktu, hingga akhirnya Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengirimkan bantuan doa
Doa Nabi Isa pun dikabulkan dan Ya'juj dan Ma'juj berhasil dikalahkan. Setelah berhasil mengalahkannya sahabat yang beriman, Nabi Isa akhirnya wafat menurut sejumlah riwayat. Saat diturunkan hingga wafatnya kelak itu terjadi selama 40 tahun dan kehadirannya ini adalah salah satu tanda-tanda terjadinya kiamat kubra atau kiamat besar. Sahabat yang beriman di mana berada, saya kira demikianlah penjelasan apakah Nabi Isa dan Al-Mahdi itu sama. Semoga jawaban atau penjelasan tentang yang saya bahas, pertanyaan apakah Nabi Isa dan Al-Mahdi itu sama, bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ucapan saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa kebaikan dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.